Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Syafiq Raihan dari kelas 11 IPA 2. Kali ini saya akan menjelaskan dampak kolonialisme dan imperialisme bangsa Belanda di Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan dampak dari berbagai bidang. Yang pertama adalah bidang politik, yang kedua adalah bidang sosial budaya, bidang pendidikan, dan bidang ekonomi. Dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik. Disadari atau tidak, dengan datangnya pemerintah kolonialisme ke Nusantara sangat mempengaruhi bentuk pemerintahan Indonesia. Sebelumnya, sistem pemerintahan di Indonesia merupakan sistem kerajaan atau turun-temurun. Tetapi, dengan kedatangan Belanda, yaitu Jenderal Daendels, membawa perubahan administrasi dan politik di Indonesia dengan lebih modern. Perubahan sistem politik dan pemerintahan yang signifikan ini menyebabkan hilangnya kekuasaan politik dari para penguasa Indonesia ke tangan Belanda. Adapun beberapa dampak imperialisme dan kolonialisme di Indonesia dari politik antara lain: yang pertama, penerapan sistem indirect rule atau sistem pemerintahan tidak langsung dengan menjadikan para bupati sebagai penguasa VOC. Yang kedua, munculnya berbagai perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintah Hindia Belanda. Yang ketiga, kebijakan Belanda yang sangat mempengaruhi kehidupan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Yang keempat, Belanda menjadikan bupati daerah sebagai alat kekuasaan pemerintahan mereka. Yang kelima, kekuasaan kerajaan bergantung pada kekuasaan kolonial Belanda. Dampak kolonialisme dan imperialisme pada bidang ekonomi. Dampak imperialisme dan kolonialisme Belanda juga berdampak pada bidang ekonomi, di mana salah satu tujuan mereka menguasai Indonesia untuk mendapatkan keuntungan besar sebesar-besarnya dengan mencari uang dan mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan beberapa faktor, yaitu adanya sistem tanam paksa yang diterapkan oleh Belanda terhadap masyarakat Indonesia. Yang kedua, diberlakukannya sistem sewa tanah, karenanya terjadilah perubahan dari sistem ekonomi barang ke sistem ekonomi uang. Ketiga, Belanda membangun fasilitas umum dengan mempekerjakan masyarakat Indonesia pada kerja rodi. Karena tujuan Belanda di Indonesia untuk mencari rempah-rempah, mereka harus membuat infrastruktur untuk mengangkut pasokan bahan makanan. Makanya mereka punya andil dalam pembuatan bangunan rel kereta dan jalan raya. Bahkan mereka juga membangun industri pertambangan dengan membuka kilang minyak bumi di Tarakan, Kalimantan Timur. Dampak kolonialisme dan imperialisme pada bidang sosial budaya. Dalam sisi perkembangan sosial budaya, kebudayaan masyarakat Indonesia terhadap masa imperialisme dan kolonialisme juga mengalami perubahan. Dampak yang dirasakan salah satunya adalah dengan berubahnya pola hidup masyarakat Indonesia akibat pengaruh bangsa Eropa. Hal tersebut disebabkan dengan adanya beberapa faktor, antara lain: yang pertama, berpindahnya fokus masyarakat pada bidang sosial budaya akibat hilangnya peran politik dari para penguasa. Yang kedua, ikatan tradisi melemah akibat beberapa upacara adat yang disederhanakan. Yang ketiga, hilangnya kekuasaan tradisional akibat dihilangkannya status raja oleh Belanda dan digantikan sebagai pegawai pemerintahannya. Sayangnya, kedatangan kolonial memperburuk sosial budaya kita. Adanya Belanda membuat kita terbiasa hidup dalam kotak-kotak masyarakat. Mereka dengan sengaja membuat kasta antar golongan. Buat mereka, bangsa Eropa adalah kasta yang tertinggi di susul Asia Timur jauh dan kasta terendah dalam kaum pribumi. Dampak kolonialisme dan imperialisme pada bidang pendidikan. Belanda memajukan perkembangan pendidikan bagi rakyat Indonesia dengan tujuan untuk menghasilkan pegawai administrasi yang berpendidikan dan bisa dibayar dengan upah minimal. Dengan begitu, maka Belanda akan banyak mendapatkan keuntungan di pihaknya. Dampak imperialisme dan kolonialisme dalam bidang pendidikan antara lain: yang pertama, munculnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia. Yang kedua, bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis sehingga dapat menjadi tenaga-tenaga kerja di perusahaan Belanda. Yang ketiga, bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan yang terjadi di dunia luar. Di bidang pendidikan, pemerintah kolonial berhasil memanfaatkan rakyat kita untuk dijadikan pegawai administrasi yang terdidik, terampil, tapi dihargai murah. Secara pendidikan formal, Belanda menyusun kurikulum pengajarannya sendiri sampai abad ke-19. Makanya, ada kecenderungan politik dan kebudayaan yang dimasukkan melalui pendidikan.
Masalahnya, akses untuk pendidikan ini dibatasi oleh mereka. Belanda lagi-lagi membuat sekat dan kasta, karena mereka takut kalau rakyat kita terlalu pintar. Kita bisa bersatu untuk menggulingkan kekuasaan mereka. Makanya, hanya orang-orang berada yang bisa masuk, seperti keturunan raja, bangsawan, dan pengusaha kaya. Lama-kelamaan, hal ini membuat sebagian kalangan menjadi geram. Alhasil, mulai bermunculan akademisi yang mementingkan pendidikan di Indonesia. Mulai dari berdirinya Budi Utomo, masuknya pendidikan berbasis agama seperti Muhammadiyah, dan tentu saja lewat Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.